Menjawab pertanyaan menggantung tadi, Bang Afriansyah, apakah kira-kira ada ngomongin nih soal kursi cawapres ke Pak Yusril? Jadi soal kursi cawapres memang tidak ada obrolan yang spesifik. Tetapi kami dari PBB setelah Bapak Jokowi mengendorse ketika Rakornas dan MDP Partai Bulan Bintang di bulan Januari, nah disitulah kami merespon positif apa yang dibilang sama Pak Jokowi bahwa beliau sebagai presiden, sebagai pribadi akan mendukung Prof. Yusril seandainya ada 20% suara yang mendukung atau memberikan kontribusi kepada Pak Yusril. Nah oleh karena itu kami dari PBB merespon dengan melakukan silaturahmi politik dengan parpol-parpol yang ada, ya seperti P3, PKB, Golkar, dan hari ini ke Gerindra. Nah, mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik ini, ya tentunya Pak Yusril sebagai kader PBB yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang, yang mumpuni soal hukum dan tata negara, mempunyai nilai atau mempunyai faktor yang bisa menjadi semacam persyaratan yang siapa tahu Pak Prabowo mau meminta beliau untuk menjadi wakil presiden. Nah ini harapan-harapan kita. Nah tapi semua ini tergantung semua keputusan oleh Bapak Prabowo dan tentunya juga koalisi partai yang akan mendukung calon presidennya. Jadi karena ini masih cair, masih belum jelas, makanya kami lakukan komunikasi politik kepada partai manapun. Nah alhamdulillah Pak Prabowo dan Pak Yusril tadi chemistry-nya nyambung kembali. Beliau ini kan sahabat-sahabat lama yang memang terputus komunikasi, dan dengan komunikasi ini mudah-mudahan ke depan Pak Yusril selalu bisa membantu Pak Prabowo, dan begitupun Pak Prabowo bisa memberikan arahan untuk bagaimana ke depan agar Indonesia ini menjadi lebih baik. Begitu Mbak Tisa dan Pak Burhan, salam semua. Bang Ariza juga. Baik Pak Afriansyah, kita ke Bang Ahmad Riza Patria. Apakah sudah mengerucut ke salah satu nama yang akan menjadi pasangan dari Prabowo Subianto? Kalau memang yang diusung adalah Prabowo Subianto, kata Bang Ahmad Riza Patria tadi. Iya tentu bicara cawapres tadi disampaikan, ditanya wartawan. Bagaimana dengan Prof. Yusril, Pak Prabowo menyampaikan soal cawapres itu nanti diserahkan pada koalisi. Di politik ini semuanya serba mungkin. Beliau menyerahkan nanti pada koalisi Partai Gerindra PKB, mudah-mudahan nanti koalisi besar juga bisa terbentuk dengan P3, dengan PAN dan Golkar, mudah-mudahan juga bisa dengan PDIP, dan disitulah nanti akan dibahas capres dan cawapres. Capres tentu Partai Gerindra sudah selesai forum internal memutuskan Pak Prabowo sebagai capres 2024 dan 2029. Beliau tidak hanya memiliki bibit bobot, cerdas, tapi juga teruji, tidak hanya ketulusan, keikhlasannya seperti disampaikan oleh Gus Dur, tapi Pak Prabowo ini adalah tokoh pemersatu. Di mana terjadi polarisasi 2014-2019, kita berharap di 2024 tidak lagi terjadi polarisasi politik yang ada, sehingga kita membutuhkan tokoh yang menjadi pemersatu. Itu ada pada tokoh senior kita, yaitu Pak Prabowo Subianto, yang saya yakin di kepemimpinan beliau nanti tidak hanya bisa memastikan bangsa ini maju, bisa maju berjuang sebagai bangsa yang survive dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, tapi juga Indonesia menjadi negara yang besar, berdaya saing global, dan yang paling penting bisa rukun, bisa guyup, bisa membangun kekeluargaan. Pak Prabowo menyampaikan di era demokrasi ini penting kita jaga, namun jauh lebih penting menjaga demokrasi dengan ciri khas Indonesia, yaitu demokrasi yang menjaga kerukunan dan keluargaan. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Prabowo nanti ke depan sebagai Presiden 2004-2009, insya Allah bangsa ini menjadi bangsa yang rukun, kekeluargaan, semua bersaudara, saling menjaga, dan Indonesia menjadi negara yang maju, adil, dan sejahtera. Terakhir saya ingin ke Mas Burhan. Mas Burhan, tampaknya mungkin ada potensi untuk koalisi yang lebih besar. Tapi kalau koalisi yang lebih besar ini ada nantinya, apakah capresnya tetap Prabowo Subianto? Begini, Tisa ya. Bagaimanapun Gerindra sudah menjalin platform koalisi dengan PKB dan sudah cukup memenuhi presidensial threshold. Jadi kalau kemudian ada upaya untuk membesarkan postur atau size koalisi, maka pertanyaan utamanya adalah siapa yang menjadi capres, siapa yang menjadi cawapres. Nah, sementara kursi capres-cawapres terbatas, pemainnya makin banyak. Nah, di situ perlu aturan main yang disepakati oleh semua peserta koalisi, apa ukuran yang bisa disepakati untuk
bisa menunjuk salah satu ketua umumnya sebagai capres atau cawapres. Nah, tentu siapapun partai yang membentuk koalisi itu tujuan utamanya adalah menang. Tentu ada variabel lain, misalnya aspek teknokratik, aspek kompetensi dari calon yang diusung. Tetapi ujungnya platform atau visi misi atau kebijakan yang mau ditawarkan itu tidak akan bisa terlaksana kalau kalah di Pilpres 2024. Nah, karenanya bobot tertinggi adalah elektabilitas. Nah, pada titik itu siapa yang menjadi capres, siapa yang menjadi cawapres, itu ukurannya adalah siapa yang paling potensial membawa kemenangan buat koalisi yang mau dibangun. Nah, per hari ini terkait dengan ada 5 partai yang ingin membentuk koalisi besar, itu elektabilitas yang tertinggi itu ada di 3 nama. Pertama adalah Ganjar, kedua adalah Prabowo Subianto, ketiga adalah Anies Baswedan. Anies sudah cukup koalisinya, kemudian Ganjar belum pasti nasibnya, apalagi setelah ada insiden terkait dengan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah. Pak Prabowo relatif sudah clear, minimal Gerindra dan PKB. Nah, masalahnya bagaimana dengan partai lain? Nah, tentu ukuran objektifnya adalah tadi, soal elektabilitas, karena bagaimanapun itu adalah ukuran yang paling bisa diukur secara objektif oleh siapapun makhluk politik ya yang ingin bertarung dalam pesta elektoral. Terima kasih banyak Mas Burhanuddin, Pak Afriansa dan juga Pak Ahmad Riza Patria sudah bergabung di Kabar Petang. Mohon maaf Bapak-bapak, durasi kami sangat terbatas.